Dunia baru saja mengakhiri pesta olahraga terbesar, yaitu Olimpiade. Dan Olimpiade tahun ini diadakan di Paris. Ada dua atlet yang saya perhatikan yang menghasilkan rekor yang sangat luar biasa di dalam pesta Olimpiade 2024 ini. Yang pertama adalah satu namanya Zheng Qinwen. Zheng Qinwen lebih tepatnya, adalah seorang atlet tenis Cina. Dia merupakan wanita pertama yang memenangkan medali emas, orang Asia pertama memenangkan medali emas untuk tenis wanita. Yang kedua adalah atlet Cina juga yang bernama Pan Zhanlei. Pan Zhanlei ini memenangkan 100 meter gaya bebas berenang dengan rekor 46,4 detik. Suatu rekor yang sangat luar biasa. Dan itu akan lama baru bisa dipecahkan. Dari dua atlet ini saya melihat di dalam YouTube mereka bahwa mereka melakukan training yang sangat ketat, sangat luar biasa. Dan mereka punya fokus yang baik, yaitu fokus untuk memenangkan gold medals di Olimpik. Dan saya perhatikan daripada mereka adalah yang mereka sangat perhatikan adalah masalah kebugaran mereka. Fitnessnya mereka, fitnya mereka. Latihan-latihan bisa dilakukan, tetapi bagaimana memaintain apa yang sudah mereka dapatkan dalam proses training yang sangat keras dari dua atlet Cina ini. Yes, fitness kata kuncinya, kebugaran. Di dalam kehidupannya kita, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, bahwa satu hal yang kita mesti belajar tentang kekristenan adalah kekristenan itu sebuah perjalanan yang lama dan panjang. Dibutuhkan bagi kita bukan hanya dilatih oleh Tuhan, tetapi kita harus ada dalam kebugaran rohani. Mari kita lihat teks kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-27 ini adalah tulisan Paulus yang banyak bicara tentang pribadinya. Tidak ada di pasal-pasal lain di mana Paulus bicara tentang permasalahan mengapa dia memberitakan Injil. Apa yang dia lakukan dalam pemberitaan Injil. Apa yang dia dapatkan dari pemberitaan Injil. Apa yang diinginkan ketika Injil disampaikan. Jadi pribadi Paulus ditunjukkan dalam pasal 20, pasal 9 ini 1 sampai ayat yang ke-27 untuk mengungkapkan bahwa pekerjaan Paulus ini sangat panjang, sangat rumit dan diperlukan bagi dia adalah untuk bisa bertahan sampai dia menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, bahwa perjalanan Paulus yang sangat panjang dalam pelayanannya ini menuntut daripada Paulus untuk dia bisa bertahan. Dibutuhkan bagi Paulus namanya kesegaran, kebugaran di dalam menjalani pelayanannya yang luar biasa. Dari pasal yang 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-23 1 Korintus, kita bisa melihat ada dua hal yang sangat penting. Kita melihat 23 ayat ini. Yang pertama, bahwa pengorbanan adalah landasan bagi kehidupan untuk bisa segar dan fit dalam menjalani hidup ini. Paulus rela berkorban. Bahkan teks di dalam Alkitab kalau saudara membaca ayat 1 sampai ayat yang 23, dia tidak mengambil yang seharusnya menjadi bagian daripadanya dia. Dia tidak mengambil apa yang harusnya menjadi miliknya. Bahkan dia rela memberi. Dia rela berkorban untuk Injil. Nah, pengorbanan yang Paulus lakukan ini adalah pengorbanan yang teks Alkitab mengajarkan adalah untuk mempertahankan, memotivasi hidupnya di dalam melakukan kegiatan penginjilan. Jadi
kalau bicara tentang bagaimana kita harus fit di dalam menjalani kehidupan ini, kita harus belajar tentang masalah pengorbanan. Kalau saudara ingin mempunyai kebugaran yang baik, entah di tubuh saudara atau spiritual life saudara, saudara harus berkorban. Nah, Pan Zhen Li dan Zheng Qinwen adalah atlet-atlet yang berkorban. Berkorban sangat luar biasa. Pan Zhen Li umurnya masih 19 tahun. Zheng Qinwen masih Chen Xinwen umurnya 21 tahun. Tetapi mereka dibiasakan untuk berkorban, berlatih dari usia yang sangat muda. Wow. Ini sesuatu hal yang kita bisa belajar dari para atlet untuk mereka tetap bugar, mereka tetap fit di dalam fieldnya mereka. Mereka harus berkorban. Latihan dari pagi jam 5 sampai jam 8. Terik matahari, petenis Cina ini, Xin Wen ini latihan terus. Orang tuanya berkorban dengan luar biasa. Menyekolahkan anaknya dan membiayai pelatihannya. Bahkan dikatakan di dalam YouTube yang saya lihat, mereka berkorban harta yang tidak terhingga sampai menjadikan seorang Qin Wen atlet yang menggondol piala atau gold medals yang pertama kali di Olimpik bagi orang Asia di dalam bidang tenis. Dan Pan Zhen Li benar-benar luar biasa. Dia bisa memecahkan rekornya dia dalam 1 hari saja. Tetapi diperlukan pengorbanan supaya dia fit, Bapak Ibu sekalian. Bugar. Perbedaan waktu tidak menghambat dia untuk dia bisa memecahkan rekornya dia sendiri. Tetapi untuk bisa memecahkan diperlukan sesuatu sebelum itu bisa terjadi adalah dia harus tetap fit. Hal yang kedua Bapak Ibu sekalian, dari teks 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 23 mengajar kepada kita bahwa seberapa besar kita berkorban, korbannya kita menentukan seberapa besar fitnessnya yang kita dapat jalani dalam hidup ini. Ya tentunya Paulus sangat berkorban. Dia berkorban luar biasa. Dia berkorban hidupnya. Dia berkorban waktunya. Dia berkorban untuk tidak mengambil jatah daripada hasil dia menginjil. Dia berkorban untuk tidak menikah, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak melakukan sesuatu yang aneh-aneh, tetapi fokusnya adalah pengorbanannya dia. Seberapa besar kita berkorban menentukan seberapa besar kebugaran yang kita bisa jalani dalam kehidupan ini. Saudara ingin tetap bugar di dalam menjalani kehidupan kekristenan saudara? Saudara harus berani berkorban. Tentunya pengorbanan saudara itu adalah, let's say, saudara harus berdoa, saudara harus datang ke gereja, saudara harus melayani, saudara belajar dengan firman Allah. Itu pengorbanan-pengorbanan yang saudara lakukan. Saudara berpuasa, saudara belajar tentang firman Tuhan dengan baik, mendalami firman Tuhan dengan baik, mempraktekkan firman Tuhan dengan baik. Itu pengorbanan saudara. Seberapa besar pengorbanan saudara menentukan seberapa besar kebugaran yang saudara akan dapatkan di dalam menjalani kehidupan itu sendiri. Nah, tapi fokus kita Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat pada ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Ayat 1 sampai ayat yang ke-23 bicara tentang 2 hal sebagai backgroundnya. Kenapa Paulus ini sangat-sangat bugar, sangat-sangat fit dalam menjalani kehidupan kekristenannya. Ayat 24 sampai ayat yang ke-27 mengatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul.
Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ayat 24 sampai ayat yang ke-27 ini mengajar kepada kita sebenarnya bagaimana sih kita bisa fit dalam kehidupan ini. Tadi landasannya kita sudah belajar. Paulus mengatakan bahwa pengorbanan itu penting. Pengorbanan. Jadi dasar daripada kita bisa fit dalam kehidupan ini adalah masalah pengorbanannya kita. Waktu kita. Tetapi ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27 ini mengajar kepada kita tentang fit itu bagaimana. Bagaimana saudara beranjak daripada pengorbanan saudara dan saudara bisa tetap bugar dan saudara tujukan kehidupan saudara kepada kebugaran itu. Nah, 3 hal yang sangat penting. Paulus mengajar kepada sidang jemaat di Korintus bahwa pengalaman hidupnya yang penuh dengan pengorbanan itu sebenarnya ditujukan supaya dia bisa mengakhiri ministrinya, pelayanannya dengan baik. Untuk mengakhiri ministri dengan yang baik, Paulus melakukan yang disebut menjaga kebugarannya. Bagaimana kita bisa menjaga kebugaran kita? Kebugaran dalam rohani. Yang pertama ayat yang ke-24 kata gini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 24 ini mengajar kepada kita bahwa kita harus fokus dalam tujuan kehidupannya kita. Tujuan rohaninya kita. Kita harus fokus dalam tujuan spiritual life-nya kita. Memiliki tujuan rohani di dalam kehidupannya kita itu sangat penting. Dan fokuskan kepada tujuan rohani saudara. Banyak orang Kristen tidak mempunyai tujuan rohani. Ya hanya datang sebagai orang bergereja, sebagai orang yang memang harus datang ke gereja, tetapi tidak memiliki tujuan rohani. Apa sih tujuan rohani? Saya tidak berbicara tentang kehidupan kekal, tetapi tujuan rohani menjadi orang Kristen saudara itu harus penting, harus ada. Saya menjadi orang Kristen dengan tujuan saya menjadi hamba Tuhan. Di hamba Tuhan itulah saya memfokuskan segala energi kehidupan ini untuk saya berada kepada tujuan tersebut. Nah, fokus saya kepada tujuan itu membuat saya harus mencari, saya harus efektif, saya harus bugar dalam kehidupan itu sendiri. Mengajar kepada kita bahwa fokus kepada tujuan itu untuk saudara bisa bugar dalam menjalani hidup ini. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu saya mulai starting ke gym Bapak Ibu sekalian. Nah di gym itu saya membaca sebuah buku, kebetulan ada rak buku, saya baca aja dari beberapa buku dan mereka tuh semuanya semuanya mempunyai satu pemahaman. Para ahli-ahli gym itu mengatakan you harus fokus katanya. Fokus di dalam apa yang kau lakukan. Kalau memang you harus menentukan dulu fokus daripada tujuan itu sendiri. Apa yang tujuan saudara ingin masuk gym dan fokuskan kepada tujuan tersebut. Benar juga saya pikir. Ada orang masuk gym itu ya cuma latihan aja. Latihan biasa. Nggak ngerti tujuannya apa. Udah nggak ngerti ya udah nggak punya fokus. Tetapi para pakar ahli gym itu mengatakan cari dulu tujuannya. Untuk apa saudara masuk gym? Apakah engkau ingin memperbesar badanmu? Atau engkau ingin men-shape badanmu? Atau hanya untuk keuntungan kesehatannya kamu? Nah dari situlah engkau memfokuskan semua latihan-latihan yang ada. Nah even di dalam kita melakukan latihan-latihan yang ada di barbel atau ngangkat pull dan sebagainya. Saudara harus fokus katanya. Apa yang saudara ingin kembangkan katanya. Mungkin muscle-mu yang mana yang saudara akan fokuskan dalam setiap latihan. Karena fokus itu penting. Karena saudara memiliki tujuan. Begitu juga dalam perjalanan kekristenannya kita.
Teks Alkitab mengatakan, tidak tahukah kamu pada dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Paulus menganalogikan dalam pertandingan orang itu cuma dapat satu hadiahnya. Artinya ya ada satu. Oleh karena itu larilah begitu rupa katanya. Seorang pelari itu dia berfokus kepada yang di depan. Bukan berfokus kepada hadiahnya, tapi dia fokuskan pada tujuannya. Kekristenan Bapak Ibu sekalian harus memiliki tujuan. Kehidupan rohaninya kita harus memiliki tujuan. Tujuan rohani saudara apa? Jangan jadi orang Kristen gak ngerti kenapa sudah jadi orang Kristen. Gak memiliki tujuan. Banyak orang datang ke gereja gak ngerti ngapain gue masuk gereja. Banyak orang jadi pendeta even gak ngerti kenapa saya jadi pendeta nih gitu. Tujuannya mesti jelas. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian ingin bugar dalam kehidupan ini, fokuskan dalam perjalanan rohani tentunya, fokuskan pada tujuan saudara, tujuan rohani saudara. Hal yang kedua, ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Perhatikan kata menguasai dirinya dalam ayat yang ke-25. Dalam ayat yang ke-27 kata itu diulang lagi. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ada dua kalimat yang mengatakan dua kata menguasai seluruhnya. Tetapi dalam bahasa Indonesia sama. Tetapi dalam bahasa Yunani dua kata itu mempunyai dua pengertian yang berbeda. Yang pertama menguasai diri dalam arti kata dia itu menguasai menahan diri daripada hal-hal yang tidak baik gitu. Menahan diri. Jadi mendisiplinkan dirinya, menahan diri. Tetapi kata yang berikutnya, kata Yunani yang ayat yang ke-27 itu artinya dia terus melatih dirinya. Terus melatih dirinya. Artinya dia mendisiplinkan dengan begitu rupa. Karena teks ini mengatakan ayat 27, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Artinya dia mendisiplinkan dirinya. Kalau yang di atas dia menahan dirinya, menjaga dirinya. Yang satu mendisiplinkan. Jadi dengan kata lain kita harus menguasai situasi yang kita alami Bapak Ibu sekalian. Menguasai situasi yang kita alami artinya kita belajar untuk mendisiplinkan diri kita. Yang kedua, kita juga harus menahan diri dari hal-hal yang bisa datang kepada kehidupan yang kita. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam konteks kita bisa bugar di dalam menjalani kehidupan ini, kehidupan rohani yang saya bicarakan. Ada bagian-bagian kehidupannya kita di mana kita harus belajar menjadi orang yang sangat strict. Tetapi ada bagian-bagian juga di mana kita harus menahan diri untuk kita jangan melakukan sesuatu. Ini sebuah pergumulan Bapak Ibu sekalian. Di dalam kehidupan atlet pun demikian. Ada banyak hal dalam kehidupan para atlet itu di mana mereka nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan makan, nggak bisa sembarangan enak-enak, enggak. Harus mendisiplinkan dirinya supaya mereka itu bugar. Satu kali waktu saya pernah membaca sebuah artikel di mana pesepak bola terkenal Ronaldo mengatakan demikian. Pemain sepak bola tuh nggak boleh makan nasi katanya. Oh gitu ya, kaget juga sih. Ternyata kan dia orang Portugal. Orang Portugal tuh makan nasi Bapak Ibu sekalian. Dia bilang jangan makan nasi. Kamu harus menjaga asupan yang masuk. Dan Ronaldo ini luar biasa. Umurnya 37 atau 39 sekarang ya saya lupa. Tetapi badannya sangat bugar sekali, fit sekali orangnya. Dia masih mampu bermain di usia yang lanjut bagi seorang atlet. 30-an ke atas, 37. Karena dia menjaga asupan.
mendisiplinkan dirinya, menahan dirinya untuk tidak minum wine, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang sembrono, tidurnya baik. Karena demikian, dalam perjalanan kekristenannya kita juga, konsep atlet ini sangat baik Bapak Ibu sekalian. Mengingatkan kepada kita ada hal-hal dalam kehidupannya kita di mana kita harus belajar untuk menahan diri. Dan harus mendisiplinkan diri kita. Contoh pendisiplinan di dalam kehidupan rohani kita. Belajar berdoa, belajar berpuasa, membaca Alkitab saudara. Membuatnya renungan. Menahan diri artinya kita gak boleh marah. Kita boleh jangan menyimpan sakit hati dalam kehidupannya kita. Menahan diri daripada misalnya kita rakus dalam kehidupannya kita. Dan banyak hal Bapak Ibu sekalian. Supaya kehidupannya kita itu bisa fit sampai kepada tujuan daripada kehidupan rohaninya kita. Hal yang ketiga, ayat yang ke-27, tetapi aku melatih tubuhku. Kata melatih di situ ternyata berarti mengeksersis. Di dalam kebugaran rohani yang akan kita dapatkan, diperlukan bagi kita training, melatih. Kebanyakan daripada kita orang-orang Kristen ini tidak melatih hal-hal yang rohani dalam kehidupannya kita. Apa latihan rohaninya kita? Sederhana. Latihan rohani kita yang paling bagus adalah iman. Kita belajar beriman. Artinya kita mempercayai Tuhan. Kita melatih imannya kita. Kita melatih kepercayaannya kita. Yes, kita perlu melatih. Kadang-kadang kita nggak berpikir, iman itu kan datang daripada pendengaran. Iya, tetapi pendengaran yang menghasilkan iman tersebut juga pada waktu kita mengeksersis, mengeksekut imannya kita. Kadang-kadang waktu kita mengimani kita percaya belum kejadian. Nah, inilah trainingnya Allah. Trainingnya Tuhan untuk melatih imannya kita. Oh, latihan daripada Tuhan tentang masalah iman sangat berat Bapak Ibu sekalian. Tetapi hasilnya luar biasa. Abraham dilatih imannya selama puluhan tahun. Sampai berhasil Tuhan mengatakan engkau adalah bapa daripada orang beriman. Wow. Perlu latihan yang panjang Bapak Ibu sekalian. Perlu training hard. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Dalam training tersebut kita ditrain oleh Allah atau kita mentrain diri kita sendiri. Nah, inilah yang membuat kita bisa menjaga kebugaran kerohaniannya kita. Doa saya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai perjalanan kehidupan Kristen kita yang panjang ini kita lemah, jatuh, gagal dalam menghadapi. Kalau saudara hari ini merasa gagal dan lemah, bangkit. Biarkan saudara masuk train lagi. Biarkan saudara mendapat latihan lagi. Biarkan saudara bisa menguasai kembali situasi yang saudara sedang alami. Biasakan saudara mulai mengangkat kembali hidup saudara dan mempunyai fokus kepada tujuan kekristenan Bapak Ibu sekalian. Dan untuk saudara bisa mengerti, untuk practicality daripada apa yang saya khotbahkan hari ini, 3 hal yang saya bagikan. Yang pertama, bahwa kehidupan kita bukan hanya ditentukan pencapaian dari apa yang kita capai, tapi dari daya tahan kita, dari kebugaran kita dalam menjalani kehidupan ini. Yes. Saya perhatikan, mau saudara mendapatkan apa aja, saudara bisa mendapatkan sesuatu yang besar dalam kehidupan ini. Tapi ujung-ujungnya adalah bukan masalah pencapaian aja, tapi masalah kebugaran. Saudara bisa nikmati enggak apa yang saudara dapatkan dalam kehidupan ini? Ada banyak orang mencapai kekayaan, mencapai nama, tetapi dia enggak menikmatinya. Dia enggak bugar dalam menjalani kehidupan ini. Banyak orang kerja keras, tapi capek. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita itu bukan hanya ditentukan untuk pencapaiannya kita. Apa yang kita capai. Tapi juga ditentukan dari kesegaran kita dalam menjalani kehidupan ini. Bukan masalah doa-doa saudara yang dijawab. Bukan masalah iman saudara yang besar. Tetapi masalah apakah saudara fit sampai pada akhir kehidupan saudara. Akhir kehidupan dalam arti kata rohani saudara itu fit. Rohani saudara itu menjadi giant. Selalu fresh.
selalu segar dalam menjalani kehidupan kekristenan saudara. Hal yang kedua Bapak Ibu sekalian, saudara harus mengerti bahwa hidup ini yang kita jalani bukan laboratorium. Artinya jangan jalani hidup ini dengan coba-coba. Kita nggak boleh jalani hidup kita dengan coba-coba, coba sini, coba sana. Perkara rohani itu bukan perkara coba-coba Bapak Ibu sekalian. Saudara harus stick dengan Yesus, stick dengan hal-hal daripada Yesus. Kehidupan kita ini bukan masalah coba-coba. Wah, coba sini, coba sana, coba sini, enggak. Hidup kita itu harus difokuskan kepada Yesus Kristus karena kita sedang menjalani perjalanan rohani. Jangan coba-coba dalam kekristenan. Jangan coba-coba di dalam kerohaniannya kita. Berbahaya Bapak Ibu sekalian. Banyak orang mencoba-coba di dalam masalah kekristenan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Karena di dalam kekristenan itu bukan sebuah laboratorium coba-coba. Tetapi dalam kekristenan itu ada kepastian. Sekali saudara menjadi orang Kristen, percaya terus, yakinkan terus. Dan tidak ada yang bisa mengubah kekristenan saudara. Unless Anda sendiri yang mengubahnya. Yang ketiga, yang terakhir, kebugaran hidup itu tergantung daripada kita. Yes. Bukan dari orang lain. Tapi dari kita. Kita yang menentukan kebugaran kehidupannya kita. Kebugaran rohani kita ditentukan daripada kita. Bukan orang lain. Kebugaran tubuh kita itu ditentukan oleh kita. Kita yang memiliki tubuh ini. Begitu juga masalah rohaninya kita. Saudara mau bugar dalam rohani saudara yang menentukan. Saudara yang harus mengambil langkah dalam kehidupan ini. Langkah praktis yang saya berikan kalau saudara mau bugar, train di dalam Allah. Train dalam rumah Tuhan, belajar untuk melayani. Train hati saudara untuk tetap dijaga hati saudara. Train pemikiran saudara untuk pemikiran saudara selalu bersih, positif. Train kehidupan saudara dengan firman Tuhan dibaca. Train kehidupan saudara, latih kehidupan saudara dengan doa dan puasa. Latih kehidupan saudara dengan melayani yang paling sulit sekalipun. Latih hidup saudara untuk tetap tenang, sukacita dalam menjalani kekristenan saudara. Yes, kebugaran hidup ini tergantung daripada kita. Pada akhirnya daripada khotbah ini saya ingin menantang Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah. Maukah Anda untuk tetap bugar dalam kerohanianmu dalam menjalani kehidupan ini? Tentu saja jawaban saudara akan mau. Tetapi itu tergantung daripada Bapak Ibu sekalian. Apa yang saya sampaikan saudara bisa renungkan dan saudara perhatikan. Dan mulai mengambil langkah praktis dalam kehidupan ini. Belajar melayani. Membaca Alkitab saudara. Berdoa, berpuasa. Dan jadikan hidup saudara itu penuh dengan sukacita. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk kebenaran yang kami dengar hari ini. Biar kebenaran ini memerdekakan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin.